Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk kepada kelas ibu ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama ibu Devita Jurmia. Bisa dipanggil ibu Devita atau ibu Devi, boleh. Ibu tinggal di Tangerang dan sekarang sedang menempuh sarjana 1, yaitu di UIN Bandung, jurusan Studi Agama-Agama semester 7. Untuk anak-anak semuanya bisa disiapkan alat tulisnya, yaitu buku dan pulpen atau pensil. Dikasih waktu 15 menit untuk membaca ulang kembali materi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu tentang toleransi. Silahkan. Baik, saya rasa teman-teman udah cukup waktunya untuk membaca materi sebelumnya, sudah 15 menit. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian toleransi. Teman-teman semua di sini adalah anak-anak SMA. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian toleransi ini menurut beberapa pendapat para tokoh. Salah satunya adalah menurut kita masuk kepada agama dulu ya. Menurut Nasution itu agama itu memiliki makna. Nah, toleransi juga ini tidak luput dari salah satunya adalah hal agama ya. Itu yang paling penting dan paling familiar yang berada di sekitar kita. Oke, agama menurut Nasution itu memiliki makna ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Nah, yang mana pada arti ikatan ini adalah sangat berpengaruh pada besar kehidupan, yang artinya ini berasal dari yang maha punya segalanya, dan yang maha tinggi, yang mana sesuatu yang goib dan tidak baik ya, dan tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Ini dikatakan juga oleh Elizabeth Key, yang mana benar bahwa agama ini diukur oleh usaha-usaha manusia, yang diartikan untuk mengukur keberadaan diri sendiri, juga keberadaan alam semesta. Artinya agama bukan hanya sekedar dogma keyakinan begitu saja, namun juga harus benar adanya, yang lahir dari hati dan ketulusan yang dalam, dari hati nurani masing-masing. Kemudian kalau menyangkut tentang agama, kita masuk kepada toleransi, betul dong. Nah, toleransi ini memiliki makna memahami satu dengan yang lainnya, menerima perbedaan dalam bingkai persaudaraan, yang merupakan tidak jauh dari satu kesatuan, dan pengertiannya adalah kerukunan. Paham ya sampai sini? Kemudian yang mana orang tua saling menerapkan konsep antagonisme kepada sesama yang menerapkan dan mempraktekannya kepada yang muda. Hal ini tentu membuat kecenderungan terhadap liberalisme, pluralisme, radikalisme ini semakin jauh kalau sudah toleransi ini diterapkan. Karena tentu tidak lain yang dibutuhkan pada komunitas ini adalah perdamaian yang sejati. Kita hidup ini betul kan untuk tujuannya adalah untuk perdamaian. Nah, namun secara teknis berhubungan dengan pluralisme yang digambarkan oleh Blackburn, yang artinya sebagian atau bagian dari relativisme ini, hakikatnya kebenaran itu tidaklah mampu menyelesaikan masalah pluralitas. Arti di sini adalah bukan untuk apa-apa, melainkan justru dengan adanya menyadari perbedaan-perbedaan dimensial yang ada pada diri kita. Maka dengan itu kita bisa melahirkan toleransi yang ada. Maka dari itu toleransi ini tidak terlalu dibutuhkan jika pada komunitas yang sama. Artinya bahwa jelas toleransi itu memandang jelas perbedaan yang beraneka ragam. Kalau nggak berbeda-beda, kita tidak perlu toleransi, betul kan? Nah, agar kita bisa melatih kerukunan, perdamaian, dan spiritualitas, juga mental kita terhadap komunitas yang berbeda, yang mana itu akan menjadi nilai plus pada diri kita jika kita tidak stuck untuk terus berada di ruang yang sama. Maka dari itu toleransi satu kesatuan dengan segala keberaneka-ragaman perbedaan yang ada, baik agama, suku, ras, dan bangsa negara, itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, segitu penjelasan dari Ibu. Untuk teman-teman semuanya yang tadi sudah
mencatat poin-poin apa saja yang penting untuk dicatat, silahkan dikumpulkan ke depan. Kemudian bagi yang belum mencatat, boleh sekarang dikasih waktu untuk mencatat ingatannya yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang toleransi. Oke, setelah semuanya resume ini setelah dikumpulkan di depan Ibu, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya tentang mengenai makna toleransi atau bagaimana menerapkan toleransi di dalam sekitar kita. Yang memang kalau di sekitar lingkungan kita mungkin masih jarang, karena sifatnya kita itu rata-rata adalah sama mengenai agama, ras, suku, dan budaya. Seperti contoh di mata kuliah yang Ibu ambil, yaitu perbandingan agama. Kami semua mahasiswa studi agama ini seringkali berkunjung ke agama-agama lain, seperti peribadatannya, acaranya. Nah, itu sangat diterapkan sekali pada toleransi ya. Itu sepertinya nomor satu dalam kami ya, untuk menerapkan ilmu itu. Karena kalau itu tidak diterapkan, maka studi kita tidak berhasil. Ilmu yang kita dapatkan dari agama lain itu tidak ada. Jadi toleransi yang pertama kali kita lakukan untuk melakukan studi banding pada agama-agama lain. Untuk anak-anak semuanya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, langsung dicatat untuk tugasnya untuk minggu depan ya. Yaitu kalian harus menganalisa atau membuat resume mengenai perilaku yang mencerminkan toleransi yang ada di lingkungan sekitar. Apa aja? Tapi ini benar-benar real life ya, yaitu yang benar-benar terjadi di dalam sekitar lingkungan kehidupan kita sehari-hari gitu. Sampai sini jelas ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya 1 minggu ke depan dikumpulkan. Kemudian ini buku-buku yang sudah saya cek hasil dari resume yang kalian catat tadi mengenai poin-poin apa saja yang kalian catat mengenai materi toleransi yang saya jelaskan tadi. Ini saya bagikan. Cukup sekian ya materi yang saya sampaikan tentang toleransi. Yaitu toleransi itu intinya adalah saling memahami satu sama lain tentang keberadaan apa saja tentang agama, suku, ras, bangsa, budaya, dan agama itu yang paling penting, karena toleransi itu harus ditumbuhkan dan dipraktekkan sejak dini gitu. Cukup sekian materi dan pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.